Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suryani, Stambuk 150 2018 0007. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi mekanisme migrasi leukosit. Nah, ini bermula dari reaksi inflamasi. Nah, inflamasi itu sendiri adalah respon jaringan bervaskular terhadap infeksi dan kerusakan jaringan dengan mendatangkan sel atau molekul pertahanan tubuh dari peredaran darah ke lokasi yang diperlukan untuk mengeliminasi penyebab yang mengganggu. Atau bisa dikatakan adalah suatu reaksi tubuh terhadap jejak sebagai manifestasi pertahanan kedua dari innate immunity. Nah, normalnya sel-sel sistem imun itu tersebar di seluruh tubuh. Nah, nanti apabila terjadi infeksi di suatu tempat, maka sel-sel sistem imun dan produk yang dihasilkan akan terpusat ke lokasi terjadinya infeksi tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh gambar reaksi inflamasi. Nah, adapun penyebab inflamasi tersendiri bisa mencakup infeksi, kematian jaringan, benda asing, trauma, dan respon imun. Nah, tahap-tahap respon inflamasi bisa diingat dengan 5P, yaitu pengenalan agen perusak, perekrutmen leukosit, penyingkiran zat, kemudian pengaturan atau kontrol respon, dan pemulihan. Di sini kita lebih berfokus ke mekanisme migrasi leukosit. Nah, kemudian reaksi pembuluh darah pada inflamasi ini terdiri atas perubahan pada aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah. Nah, keduanya ini didesain untuk memaksimalkan protein plasma dan leukosit itu agar dapat bergerak keluar dari sirkulasi darah menuju lokasi infeksi. Nah, berikut adalah gambar perubahan pada aliran darah dan ukuran pembuluh darah. Nah, bagian pertama itu gambar normalnya. Kemudian pada bagian kedua itu ada istilah eksudat. Nah, eksudat itu sendiri adalah cairan ekstravaskular yang memiliki kadar protein tinggi dan mengandung serpihan sel. Keberadaan eksudat itu menyatakan bahwa terdapat peningkatan permeabilitas pembuluh darah kecil biasanya pada reaksi inflamasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transudat. Nah, sebaliknya transudat itu adalah cairan dengan kandungan kadar protein rendah tanpa atau hanya sedikit mengandung materi sel dan memiliki berat jenis spesifik yang rendah. Kemudian berikut adalah gambar dari peningkatan permeabilitas pembuluh darah atau kebocoran vaskular. Bagian pertama normal, kemudian bagian kedua pengerutan sel endotel. Nah, ini dirangsang oleh histamin, mediator lain, dan bersifat cepat dan masa hidup itu singkat. Kemudian yang ketiga itu ada jejas endotel. Ini disebabkan oleh luka bakar, toksin mikrob, dan bersifat cepat, dapat panjang masa hidupnya bisa dalam jam ataupun sampai hari. Nah, masuk ke perekrutan leukosit ke lokasi inflamasi. Nah, pertama perekrutan leukosit ke lokasi inflamasi melakukan fungsi penting untuk mengeliminasi zat pengganggu. Leukosit yang paling penting pada reaksi inflamasi umum adalah yang mampu melakukan fagositosis, yaitu neutrofil dan makrofag. Nah, neutrofil ini dihasilkan di sumsum tulang dan segera dipanggil ke lokasi inflamasi. Nah, makrofag ini lebih lambat merespon. Fungsi utama dari jenis sel ini sedikit berbeda tetapi penting. Nah, neutrofil menggunakan penyusunan ulang sitoskeletal dan susunan enzim untuk meningkatkan respon secara cepat. Namun sedangkan makrofag yang lebih lama masa hidupnya melakukan respon yang lebih lambat dan lebih lama dengan cara transkripsi gen baru. Kemudian perjalanan leukosit dari lumen pembuluh darah menuju jaringan adalah proses dengan banyak tahapan yang dimediasi dan dikontrol oleh molekul adesi dan sitokin. Nah, pada kondisi normal, leukosit mengalir dengan cepat dalam darah, dan pada inflamasi mereka harus dihentikan, lalu dibawa ke zat pengganggu atau lokasi kerusakan jaringan di luar pembuluh darah. Nah, proses ini dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu pertama, pelekatan leukosit pada endotel di lokasi inflamasi, lalu transmigrasi leukosit melalui dinding pembuluh darah, dan pergerakan sel menuju zat pengganggu. Nah, pertama, perlekatan leukosit pada endotel. Nah, perlekatan leukosit pada endotel ketika darah mengalir dari kapiler menuju venula vas kapiler, sel-sel yang bersirkulasi didorong oleh laju aliran ke dinding pembuluh darah. Nah, sel-sel darah merah sebagai yang berukuran lebih kecil cenderung bergerak lebih cepat daripada sel darah putih.
Akibatnya, sel-sel darah merah berada pada bagian tengah lumen dan leukosit terdorong keluar ke arah dinding pembuluh darah. Namun alirannya mencegah sel-sel melekat pada endotel. Nah, saat aliran darah melambat pada tahap awal inflamasi, kondisi hemodinamika berubah atau ketahanan dinding menurun dan lebih banyak sel-sel darah putih mengambil posisi perifer di sepanjang permukaan endotel. Proses redistribusi leukosit ini disebut dengan marginasi. Nah, dengan bergerak lebih dekat ke dinding pembuluh darah, leukosit dapat mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan endotel. Jika sel-sel endotel diaktifasi oleh sitokin dan mediator lain yang diproduksi lokal, mereka mengekspresikan molekul adesi yang dapat menjadi tempat leukosit melekat. Nah, sel-sel ini menempel dan melepaskan diri dan kemudian mulai menabrak permukaan endotel, sebuah proses yang disebut menggelinding atau rolling. Nah, sel-sel akhirnya berhenti di suatu titik tempat mereka melekat erat, menyerupai kerikil yang tak terganggu oleh aliran air yang melaluinya. Nah, perlekatan leukosit pada sel endotel dimediasi oleh molekul adesi perlengkap pada kedua tipe sel yang ekspresinya ditingkatkan oleh sitokin. Nah, sitokin diekspresi oleh sel-sel pada jaringan sebagai respon terhadap mikrob dan zat perusak lain, dan dengan demikian memastikan leukosit direkrut ke jaringan tempat stimulus berada. Nah, dua kelompok besar molekul yang terlibat dalam adesi leukosit dan migrasi adalah selektin dan integrin. Nah, kemudian selektin memediasi interaksi awal yang lemah antara leukosit dan endotel. Nah, selektin itu adalah reseptor yang diekspresikan pada leukosit dan endotel dan mengandung domain ekstraseluler yang mengikat gula, maka disebut lektin. Nah, tiga anggota dari kelompok ini adalah E-selektin yang juga disebut CD62E, diekspresikan pada sel-sel endotel, kemudian ada P-selektin CD62P pada sel trombosit dan endotel, dan yang ketiga ada L-selektin atau CD62L yang ditemukan pada permukaan sebagian besar leukosit. Nah, ligan untuk selektin adalah asam sialat, mengandung oligosakarida yang terikat pada rangka glikoprotein. Nah, selektin endotel biasanya diekspresikan pada kadar rendah atau tidak sama sekali pada endotel yang tidak teraktivasi, kemudian ditingkatkan regulasinya setelah stimulasi oleh sitokin dan mediator lain. Nah, oleh karena itu, pengikatan leukosit sangat terbatas hanya pada endotel di lokasi infeksi kerusakan jaringan atau tempat mediator diproduksi. Sebagai contoh, pada sel-sel endotel yang tidak teraktivasi, P-selektin ditemukan sebagian besar pada badan Weibel palade intraseluler. Namun dalam beberapa menit setelah terpajan mediator seperti histamin atau trombin, P-selektin akan didistribusikan pada permukaan sel. Demikian pula pada E-selektin dan atau ligan untuk L-selektin. Nah, demikian pula E-selektin ini yang diekspresikan hanya pada endotel hanya setelah stimulasi dari IL-1 dan tumor necrosis faktor atau TNF, sitokin yang diproduksi oleh makrofag jaringan, sel-sel dendrit, sel-sel mast, dan sel-sel endotel sendiri setelah bertemu dengan mikrob dan jaringan mati. Hal ini dan sitokin lain akan dideskripsikan dengan detail lebih lanjut. Leukosit mengekspresikan L-selektin di bagian ujung mikrofili dan juga mengekspresikan ligan untuk selektin E dan P yang seluruhnya terikat pada molekul pelengkap di sel-sel endotel. Interaksi yang memiliki afinitas rendah ini mudah lepas dan mudah terganggu oleh aliran darah. Akibatnya leukosit yang terikat lepas, lalu terikat lagi dan kemudian mulai mengalir sepanjang sel endotel. Interaksi aliran lemah yang dimediasi selektin ini memperlambat leukosit dan memberikan kesempatan untuk mengenali molekul adesi lain pada endotel. Adesi kuat leukosit pada endotel dimediasi oleh kelompok protein permukaan leukosit yang disebut integrin. Nah, integrin itu sendiri adalah glikoprotein transmembran 2 rantai yang memediasi perlekatan leukosit pada endotel dan perlekatan berbagai sel di matriks ekstraseluler. Integrin biasanya diekspresikan pada membran plasma leukosit dalam bentuk memiliki afinitas rendah dan tidak melekat pada ligan spesifik hingga saat leukosit tersebut diaktifasi oleh kemokin. Nah, kemokin itu sendiri adalah sitokin dengan penarik kimiawi yang diekskresikan oleh banyak sel di lokasi inflamasi, menempel pada proteoglikan sel endotel dan ada dalam konsentrasi tinggi pada permukaan endotel. Ketika leukosit yang menggelinding bertemu dengan kemokin yang dipresentasikan,
leukosit akan teraktivasi dan bagian integrin mengalami perubahan bentuk dan menjadi berubah menjadi bentuk yang memiliki afinitas tinggi. Pada waktu yang bersamaan, sitokin lain terutama TNF dan IL-1 mengaktifasi sel-sel endotel untuk meningkatkan ekspresi ligan untuk integrin. Nah, ligan-ligan ini masuk melalui adesi intraseluler atau intraseluler adhesion molekul 1 yang terikat pada integrin leukosit function associated antigen dengan makrofag 1 antigen dan vascular cell adhesion molekul yang terikat pada integrin pyruvate antigen 4. Kombinasi dari ekspresi ligan integrin yang diinduksi sitokin pada endotel dan peningkatan afinitas integrin pada leukosit menghasilkan ikatan leukosit yang kuat yang dimediasi integrin ke endotel di lokasi inflamasi. Leukosit kemudian berhenti mengelinding dan pelekatan dengan integrin di bagian ligan mengirimkan sinyal dan memicu perubahan sitoskeletal, menghentikan leukosit dan menempelkan leukosit dengan kuat ke endotel. Nah, kemudian migrasi leukosit melalui endotel. Nah, setelah terhenti di permukaan endotel, leukosit akan bermigrasi melalui dinding pembuluh darah, terutama dengan menyelip di antara sel. Ekstravasasi leukosit ini disebut transmigrasi, yang terjadi terutama di vanula kapiler. Pada situ terdapat perekrutan maksimal sel endotel. Pergerakan leukosit lebih lanjut didorong oleh kemokin yang dihasilkan di jaringan ekstravaskular yang menstimulasi leukosit untuk berjalan sepanjang perbedaan gradien. Selain itu, platelet endothelial cell adhesion molekul 1 di sebuah molekul adhesi dari kelompok besar imunoglobulin Ig diekspresikan pada leukosit dan sel endotel, memediasi kejadian perlekatan yang dibutuhkan agar leukosit dapat menyeberangi endotel. Nah, setelah menyeberangi endotel, leukosit menembus membran basal dengan mengekspresi kolagenase dan ekstravaskular. Umumnya dinding pembuluh darah tidak mengalami jejak selama transmigrasi leukosit ini. Nah, kemudian kemotoksis leukosit. Nah, setelah keluar dari peredaran darah, leukosit bergerak di dalam jaringan menuju lokasi kerusakan dengan proses kemotaksis yang didefinisikan sebagai pergerakan sepanjang gradien kimiawi baik zat eksogen maupun endogen dan bertindak sebagai penarik kimiawi termasuk substansi seperti di bawah ini. Nah, kemudian penarik kimiawi ini dihasilkan oleh mikrob dan sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi dan kerusakan jaringan dan selama terjadi reaksi imunologis. Semua bekerja melalui perlekatan terhadap dan berpasangan dengan protein G yang memiliki 7 bagian transmembran pada permukaan leukosit. Sinyal yang diinisiasi oleh reseptor-reseptor ini mengaktifasi pembawa pesan kedua yang menginduksi polimerisasi aktin, menghasilkan peningkatan jumlah aktin pada ujung utama sel serta meletakkan filamen miosin pada bagian belakang. Leukosit bergerak dengan menjulurkan filopodia yang menarik bagian belakang sel ke arah ekstensi mirip seperti roda bagian depan dari mobil dengan roda penggerak depan. Nah, hasil akhirnya adalah migrasi leukosit menuju stimulus inflamasi ke arah penarik kimiawi yang diproduksi secara lokal. Nah, saat infiltrasi leukosit bervariasi sesuai dengan lama respon inflamasi dan jenis stimulus. Pada sebagian besar inflamasi akut, neutrofil ini lebih mendominasi selama 6-24 jam pertama. Alasannya karena neutrofil hadir di awal dan jumlah sel-sel tersebut di darah lebih banyak daripada jenis leukosit lain dan memberikan respon lebih cepat terhadap kemokin serta dapat melekat lebih kuat molekul adhesi yang diinduksi secepat pada sel endotel seperti selektin P dan E. Nah, setelah memasuki jaringan, neutrofil hanya berusia pendek. Mereka mengalami apoptosis dan menghilang dalam 24 sampai hingga 48 jam. Nah, makrofag bukan hanya dapat lebih lama bertahan hidup, tetapi mampu berproliferasi di jaringan dan dengan demikian menjadi populasi dominan jika reaksi inflamasi berkepanjangan. Nah, berikut ini adalah gambarnya dari proses mekanisme migrasi leukosit. Nah, bisa disimpulkan bahwa tahapannya pertama itu
di sini melibatkan molekul yang dapat memperantara perlekatan dan pengelindingan leukosit pada sel endotel. Nah, perlekatan dan pengelindingan itu diperantarai oleh adanya ikatan ligan sialil-Lewis pada limfosit dengan E-selektin dan P-selektin yang terletak pada sel endotel. Tahap kedua adalah ikatan yang kuat atau leukosit dengan sel endotel tersebut melalui ikatan integrin yang terletak pada leukosit dengan reseptor yang berada pada sel endotel. Nah, tahap ketiganya yaitu tahap final dalam penembusan leukosit pada endotel yang dipandu oleh kemokin yang berasal dari daerah luka maupun infeksi. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.